Lantaran terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap seorang polisi, 4 pemuda diamankan polisi di 3 TKP berbeda. Diduga saat kejadian, para pelaku dibawa pengaruh minuman beralkohol. Tim Semut Merah Resmob Polsek Tamalan Raya mengamankan sejumlah pemuda yang diduga mengeroyok seorang polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mendatangi satu persatu rumah para pelaku di Kecamatan Tamalan Raya, Sudian, dan Manggala. Peristiwa ini bermula saat para pelaku yang tengah pesta miras terlibat adu mulut dengan seorang polisi yang melintas. Para pelaku mengeroyok korban dengan menggunakan balok dan badik. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka serta 2 ponsel miliknya raib. 4 tersangka selanjutnya dibawa polisi ke Mapolsek Tamalan Raya guna proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya. Para pemuda akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir mobil box dibegal lalu dibuang ke jalan di tengah hutan. Korban ditemukan warga dalam kondisi wajah dilakban dan kaki tangan diikat. Paling atas. Lapangan. Beginilah kondisi Edi, supir mobil box asal Cirebon saat ditemukan warga. Wajahnya dilakban, kaki dan tangannya pun diikat. Edi dibuang oleh kawanan begal di hutan desa Kalibakung, Tegal, Jawa Tengah. Menurut korban, saat membawa mobil, ia dicegat oleh beberapa orang. Lalu ia langsung diikat dan dibuang ke hutan. Sementara mobil boxnya dibawa kabur. Mas, lah mobil sampean dibawa juga? Bawa. Mobilnya box apa? Isi kuning, warna kuning. Enggak, isinya boxnya? Teh gelas. Oh, teh gelas, minuman teh gelas. Polisi berhasil menangkap kawanan begal. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 orang lainnya masih buron. Para tersangka berbagi tugas, 2 pelaku membawa kabur truk, sementara 3 pelaku lainnya bertugas membuang korban ke hutan. Kenapa sih begal? Ya saya diajak. Diajak? Diajak oleh siapa? Yang kabur itu. Yang berapa orang? 3 orang. Berapa? Yang mimpin siapa? 3 orang. Yang mimpin yang bawa mobil kecilnya, Pak. Oh, 3 orang itu. Oman itu. Terus itu yang dibegal apa sih? Tahu nggak? Mobil. Mobilnya? Box. Sudah sempat dibawa kabur? Sempat. Terus kenapa sih sampai dilakban gitu? Ya nggak tahu. Yang lakban? Ya mereka, yang bertiga. Saya Sopir mobilnya. Box. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa korek api berbentuk senjata api yang dipakai mengancam korban, serta 1 unit mobil box. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kasus penembakan wartawan media online di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Polisi telah membentuk tim khusus guna memburu pelaku. Polisi telah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara kasus penembakan yang menewaskan wartawan media online Mara Salem Harahap di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban ditembak oleh orang tak dikenal sekitar 300 meter dari rumahnya pada Sabtu dini hari lalu. Untuk memburu pelaku, Polda Sumatera Utara telah membentuk tim khusus yang dipimpin di Reskrimum Polda, Kabid Lapor, dan Kapolres Simalungun. Polisi juga telah memeriksa saksi-saksi, memeriksa rekaman CCTV dari rumah korban. Pada kesempatan ini saya sampaikan, saya sudah membentuk secara tegas memerintahkan jajaran saya untuk mengungkap kasus itu dan membentuk tim yang sekarang masih bekerja di lapangan. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman mohon dukungan dan doanya, ini bisa segera kita ungkap dan kita tuntaskan. Polisi juga masih menyelidiki apakah penembakan terhadap korban terkait dengan pemberitaan atau tidak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jurnalis di Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa mendesak polisi ungkap kasus penembakan jurnalis media online di Simalungun. Para wartawan mengutuk keras pembunuhan terhadap jurnalis.
Jurnalis dari berbagai media di Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa. Aksi ini untuk menyikapi kasus pembunuhan seorang wartawan media online di Simalungun yang terjadi Jumat malam lalu. Apa hal-hal yang menjadi tuntutan kita? Apa hal-hal yang menjadi aspirasi kita yang ingin kita sampaikan ke pihak kepolisian? Dalam hal ini, kita mendukung kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Marsal Harahap. Betul. Betul kan kita? Dukung penuh. Dalam orasinya mereka mengutuk keras pembunuhan terhadap jurnalis. Mereka juga mendesak agar pihak kepolisian segera mengungkap dan menangkap pembunuh Marasalem Harahap, wartawan media online. Sebelumnya seorang wartawan media online ditemukan warga bersimbah darah di dalam mobilnya. Lokasi penemuan berada 300 meter sebelum rumah korban. Korban diduga tewas akibat ditembak. Polisi masih memburu pelaku penembakan terhadap jurnalis Marasalem Harahap di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 27 pelaku illegal fishing asal Vietnam dideportasi ke negaranya oleh kantor imigrasi Pontianak. 27 warga negara asing asal Vietnam diserahkan Kejaksaan Negeri Pontianak dan Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak. Ke-27 warga negara asing merupakan pelaku illegal fishing yang kerap kali memasuki perairan Indonesia dan mencuri hasil laut di perairan Indonesia yang akan dideportasi ke negara asalnya. Sebelum diserahkan ke negara asal melalui Bandara Supadio, mereka lebih dulu dilakukan swab antigen dengan menunjukkan hasil negatif. Ya, pemirsa, warga Madura menolak penyekatan di tes swab antigen di Jembatan Suramadu. Informasinya akan hadir sesaat lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.